Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renova Alessandra dengan NIM 2021011008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebun teh kemuning. Ya, dari profil perusahaan. Sebelum dikuasai PT Rumpun, perkebunan kemuning adalah wilayah kekuasaan Mangkunegaran pada masa Mangkunegaran ke-5. Pemerintah daerah Kemuning telah dikelola sebagai daerah perkebunan kopi. Tanaman itu diusahakan oleh para pemegang apanage tanah jabatan sebagai gaji. Di atas tanahnya sendiri, pada tahun 1862, Mangkunegaran 5 menarik kembali tanah-tanah apanage dan menggantikannya dengan uang kepada pemegang apanage. Wilayah perkebunan Kemuning pertama kali dibuka untuk perkebunan kopi pada tahun 1814 yang terdiri dari 24 daerah bagian afdeling. Masing-masing afdeling dipimpin oleh seorang administratur berkebangsaan Eropa ataupun Jawa. Administratur berkebangsaan Jawa bergelar Panewu Kopi atau Mantri Kopi. Setiap afdeling mempunyai sebuah pesanggerahan yang digunakan sebagai tempat tinggal administratur dan sebuah gudang ke 24 orang administratur di bawah 2 orang pemilik inspektur, dan tiap pemilik membawai 12 afdeling. Di atas kedua inspektur adalah Wedana Kartropaja sebagai seorang superintenden pengawas umum. Perkebunan teh di daerah Kemuning mengalami perkembangan dari masa ke masa. Tanah milik Mangkunegaran ini disewakan kepada penguasa Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, perkebunan ini diambil alih dan mengalami penurunan produksi yang cukup drastis. Pada masa revolusi terjadi perebutan kepemilikan tanah perkebunan antara Republik Indonesia dengan pihak swasta Belanda. Pasca kemerdekaan, perkebunan teh Kemuning dikuasai oleh militer dan diserahkan kepada pihak swasta untuk dikelola. Ya, untuk bagian tata niaga, yang pertama adalah pengelolaan sumber daya manusia. Untuk kebun teh Kemuning, menyeleksi karyawan merupakan salah satu bentuk dari usaha perusahaan dalam mengolah sumber daya manusia untuk mendapatkan karyawan dengan talenta yang baik. Dalam pengelolaan sumber daya manusia sendiri, para pengusaha teh Kemuning memiliki kriteria atau persyaratan bagi setiap calon karyawan yang akan direkrutnya, seperti karyawan harus paham mengenai teh, disiplin waktu, pandai mengatur waktu, bertanggung jawab, dan tekun. Untuk yang kedua adalah pengelolaan keuangan. Untuk pengelolaan keuangan, pencatatan dan pelaporan keuangan di sini adalah mencatat dan melihat seberapa besar pemasukan yang didapat oleh para pengusaha teh Kemuning. Pengusaha teh Kemuning menggunakan aplikasi cas dengan pembelian sedikit dan pembuatan nota buku ketika pembelian ramai. Untuk yang ketiga adalah pengelolaan pemasaran. Untuk pengelolaan pemasaran, di mana mereka mendapatkan bahan baku tidak hanya dari tanaman teh yang mereka tanam sendiri, melainkan dari pasokan pabrik hingga pasokan dari petani luar daerah. Dari pasokan tersebut, para pengusaha memilih sesuai dengan jenis dan kualitas bahan baku teh yang dibutuhkan dalam perencanaan produksi yang akan mereka buat. Dari hal tersebut yang menentukan cita rasa serta ciri khas yang dimiliki oleh para pengusaha teh Kemuning. Doksari. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.